Sinar matahari pagi yang menembus jendela dapur biasanya menjadi penyemangat bagi Arini. Namun, sejak 6 bulan lalu, tepatnya sejak ia dan Mas Bayu memutuskan untuk tinggal di rumah ibu mertuanya sementara menunggu rumah mereka selesai direnovasi, pagi hari justru menjadi waktu yang paling ia benci. Bagi Arini, dapur bukan lagi wilayah kekuasaannya sebagai seorang istri, melainkan sebuah panggung pertunjukan di mana ia hanyalah penonton figuran. Pukul 6 pagi. Arini sudah rapi dengan celemeknya. Ia berniat membuatkan nasi goreng gila kesukaan Bayu. Namun, saat ia melangkah ke dapur, aroma bumbu halus yang ditumis sudah memenuhi ruangan. Di sana, Ibu Retno, ibu mertuanya, sudah berdiri dengan gagah di depan kompor. Arini, sudah bangun?" tanya Ibu Retno tanpa menoleh. Suaranya lembut, namun bagi Arini, itu terdengar seperti sebuah penegasan wilayah. "Sudah, Bu. Biar Arini saja yang lanjutkan goreng telurnya. Ibu istirahat saja." Tawar Arini berusaha mengambil alih sodet. Ibu Retno tersenyum tipis. Jenis senyum yang membuat Arini merasa seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. "Enggak usah. Enduk. Bayu itu kalau telurnya gak digoreng pakai mentega khusus ini, dia gak mau makan. Terus tingkat kematangannya harus pas. Kuningnya harus masih setengah cair. Kamu kan belum hafal betul seleranya." Arini terdiam. Tangannya menggantung di udara. Belum hafal? Ia sudah menikah dengan Bayu selama 1 tahun. Ia tahu betul selera suaminya. Tapi di rumah ini, pengetahuan Arini seolah tidak berharga. Ia akhirnya hanya bisa membantu menyiapkan piring di atas meja makan. Sementara Ibu Retno dengan cekatan menyiapkan segala sesuatunya seolah sedang melayani seorang pangeran. Tak lama kemudian, Bayu turun dengan langkah gontai. Ia masih mengenakan piyama, rambutnya berantakan, dan matanya masih menyipit karena kantuk. Bayu langsung duduk di kursi meja makan, menguap lebar tanpa menutup mulut. "Aduh, anak ibu sudah bangun. Sini, sayang. Cuci muka dulu pakai air hangat yang sudah ibu siapkan di wastafel dekat dapur," ujar Ibu Retno sambil mengusap pipi Bayu dengan penuh kasih. Arini memperhatikan pemandangan itu dengan rasa kikuk yang luar biasa. "Mas, ini kopinya. Gulanya cuma 1 sendok kecil, kan?" Arini menyodorkan cangkir. Sebelum Bayu sempat menyentuh cangkir itu, Ibu Retno sudah menyambar gelas air putih hangat. "Minum air putih dulu, Bayu. Biar perutnya dingin. Kopi nanti saja setelah perutnya terisi nasi. Ayo, buka mulutnya. Ibu sudah masakkan nasi goreng kesukaanmu." Arini terpaku. Ia melihat pemandangan yang menurutnya sangat tidak masuk akal untuk pria berusia 30 tahun yang menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik. Ibu Retno menyendokkan nasi goreng, meniupnya pelan agar tidak terlalu panas, lalu menyodorkannya ke mulut Bayu. Dan yang membuat Arini semakin sesak, Bayu menerimanya. Bayu membuka mulutnya dengan patuh, mengunyah pelan, lalu tersenyum manja pada ibunya. "Enak, Bu. Kurang kerupuk sedikit," gumam Bayu dengan mulut penuh nasi. "Iya, sebentar ya. Ibu ambilkan di kaleng. Jangan gerak-gerak dulu, nanti nasinya tumpah ke piyama," sahut Ibu Retno sambil bergegas menuju lemari penyimpanan. Arini duduk di kursi seberang Bayu, mencoba mencari kontak mata dengan suaminya. "Mas, kamu kan punya tangan sendiri. Kenapa harus disuapi begitu? Malu kalau dilihat orang," bisik Arini, berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar oleh ibu mertuanya. Bayu hanya terkekeh pelan, seolah ucapan Arini adalah lelucon. "Alah, Rin, ini kan rumah ibu. Dari kecil aku memang begini. Ibu itu senang kalau bisa ngurusin aku. Anggap saja ini cara aku menyenangkan hati orang tua. Kamu jangan baperan." Tapi Mas, kamu itu sudah suami orang. Aku istrimu. Aku yang seharusnya mengurus kebutuhanmu, bukan ibu," protes Arini lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tinggi. Tepat saat itu, Ibu Retno kembali dengan sepiring kerupuk. Ia menatap Arini dengan tatapan dingin yang seketika membuat bulu kuduk Arini berdiri. Arini, memanjakan anak itu bukan berarti menganggapnya tidak mandiri.
Tapi ini kasih sayang ibu yang tidak akan pernah putus. Kamu sebagai istri seharusnya bersyukur. Suamimu ini orangnya penurut dan berbakti. Lagi pula, apa salahnya si ibu nyuapin anak sendiri? Arini merasa lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba membela perannya, Ibu Retno selalu punya tameng bernama, bakti anak pada ibu. Sepanjang sarapan, Arini hanya bisa menunduk, memainkan sendoknya tanpa selera makan sedikit pun. Pemandangan di depannya benar-benar menguji kesabarannya. Ibu Retno yang sibuk mengelap sisa makanan di sudut bibir Bayu, membenarkan kerah baju Bayu, hingga menyiapkan kaos kaki dan sepatu di depan pintu. Puncaknya terjadi saat Bayu hendak berangkat kerja. Arini sudah berdiri di depan pintu, memegang tas kerja suaminya. Ia ingin melakukan tugas sederhana seorang istri, mengantar suaminya sampai ke depan mobil. Namun, Ibu Retno sudah lebih dulu berada di sana. Beliau memegang dasi Bayu, merapikannya dengan sangat detail seolah sedang mendandani anak TK yang mau pergi dharma wisata. Hati-hati di jalannya, sayang. Nanti siang ibu kirimkan bekal ke kantor. Jangan jajan sembarangan, ibu sudah masakkan rendang paru kesukaanmu. Ucap Ibu Retno sambil mencium kedua pipi Bayu. Bayu membalas dengan pelukan erat. Siap, ibuku sayang. Arini, aku berangkat ya. Teriak Bayu tanpa sempat mencium kening istrinya atau sekadar berpamitan dengan layak. Ia langsung masuk ke mobil setelah Ibu Retno membukakan pintunya. Mobil berlalu. Arini masih berdiri di ambang pintu, merasa seperti patung selamat datang yang diabaikan. Ibu Retno berbalik, menatap Arini yang masih mematung. Enduk, kalau nanti sore kamu mau bantu, tolong cuci piring saja ya. Baju-baju kerja Bayu biar ibu yang cuci dan setrika sendiri. Kamu gak tahu cara nyetrika kemeja mahalnya. Nanti malah rusak serat kainnya. Bayu itu pemilih soal kerapian. Setelah mengatakan itu, Ibu Retno masuk ke dalam rumah dengan langkah ringan, meninggalkan Arini dengan rasa sesak yang kian menghimpit dada. Di rumah ini, Arini menyadari satu hal yang menyakitkan. Bayu bukan hanya suaminya, tapi dia adalah bayi besar yang tak pernah diizinkan tumbuh dewasa oleh ibunya sendiri. Dan Arini, di mata mereka berdua, hanyalah orang asing yang kebetulan numpang tidur di sana. Malam itu, Arini berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Ia menunggu Bayu pulang, berharap bisa bicara hati ke hati. Namun, saat Bayu pulang, ia tidak langsung masuk ke kamar mereka. Bayu justru mampir ke kamar ibunya. Lalu terdengar suara tawa renyah dari sana. Bayu sedang dipijat kakinya oleh Ibu Retno sambil menonton televisi bersama. Arini menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Air matanya luruh tanpa suara. Ia bukan hanya merasa risih, ia merasa perannya sebagai seorang wanita dan istri telah dirampas secara perlahan. Dan yang paling menyakitkan adalah suaminya sendiri tidak merasa ada yang salah dengan semua itu. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan suasana dingin yang menusuk tulang. Arini sudah menyiapkan sup ayam hangat, berharap bisa menikmatinya berdua dengan Bayu di dalam kamar sambil menonton film. Namun, rencana sederhana itu hancur berantakan saat Bayu melangkah masuk rumah dengan wajah pucat dan bersin yang tak kunjung berhenti. Mas, kamu kehujanan? Ya ampun, sini biar aku bantu buka jaketnya. Arini bergegas menghampiri suaminya. Belum sempat tangan Arini menyentuh resleting jaket Bayu, sebuah suara melengking sudah memotong gerakannya. Astaga, Bayu, ibu sudah bilang jangan lewat jalan pintas kalau mendung. Di sana pasti hujan deras. Lihat ini, kamu jadi menggigil begini. Ibu Retno muncul dari arah dapur dengan handuk kering di tangannya. Ia langsung menyisihkan Arini dengan bahunya. Gerakan yang halus namun cukup kuat untuk membuat Arini terhuyung mundur. Ibu Retno dengan sigap membungkus tubuh Bayu yang basah, mengusap-usap rambut anaknya seolah-olah Bayu adalah bocah 10 tahun yang baru saja pulang bermain bola di bawah hujan. Ayo, cepat ke atas. Ibu sudah siapkan air hangat untuk mandi. Jangan sampai masuk anginnya makin parah. Perintah Ibu Retno. Aku bisa sendiri, Bu. Gumam Bayu lemah. Namun ia tetap mengikuti langkah ibunya ke lantai atas, meninggalkan Arini yang masih berdiri mematung di dekat pintu dengan celemek yang masih terikat di pinggang.
Arini menghela napas panjang. Ia mencoba mengabaikan rasa sesak di dadanya dan pergi ke dapur untuk mengambil semangkuk sup yang sudah ia buat. Ia pikir, setidaknya ia bisa memberikan perhatian lewat makanan. Namun, saat ia sampai di depan kamar mereka, langkahnya terhenti. Pintu kamar terbuka lebar. Arini melihat Ibu Retno sedang sibuk mengoleskan minyak kayu putih ke seluruh punggung Bayu yang sedang duduk di tepi ranjang. "Bu, biar Arini saja yang mengurus Mas Bayu. Ibu istirahat saja, ini sudah malam," kata Arini pelan, mencoba masuk ke dalam wilayah pribadinya sendiri, kamarnya. Ibu Retno menoleh sejenak. Tangannya masih sibuk memijat pundak Bayu. "Gak apa-apa. Enduk, kamu tadi sudah masak, kan? Makan saja duluan." Ibu tahu persis di mana titik-titik pegal Bayu kalau dia mau sakit. "Kalau kamu yang pijat, nanti malah gak kerasa. Bayu gak bisa tidur." Bayu hanya diam. Matanya terpejam menikmati pijatan ibunya. "Iya, Rin. Kamu makan saja dulu. Perutku juga lagi gak enak. Kayaknya belum mau makan sup." Arini merasakan air matanya mulai menggenang. Ia merasa seperti tamu asing di kamarnya sendiri. Semua benda di kamar itu, sprei yang ia pilih, bantal yang ia tata, seolah tidak memiliki arti saat Ibu Retno berada di sana. Dengan perasaan hancur, Arini membawa kembali supnya ke dapur. Ia memakannya sendirian di meja makan yang sunyi, ditemani suara hujan yang semakin menderu. Puncak dari keganjilan ini terjadi 1 jam kemudian. Saat Arini hendak kembali ke kamarnya untuk tidur, ia mendapati Ibu Retno sedang mengeluarkan bantal dan guling tambahan dari lemari. "Loh, Bu? Mau dibawa kemana bantalnya?" tanya Arini bingung. "Malam ini Ibu tidur di sini, di sebelah Bayu," jawab Ibu Retno dengan wajah tanpa dosa. "Bayu kalau demam begini biasanya suka mengigau dan badannya panas sekali. Dia butuh dikompres tiap jam. Ibu gak mau ambil risiko. Kamu tidur di kamar tamu dulu ya, Enduk? Biar kamu gak ketularan juga. Kan besok kamu harus kerja." Arini terbelalak. "Tapi, Bu, ini kamar kami. Aku istrinya. Aku yang akan menjaganya. Aku janji akan bangun tiap jam untuk mengompres Mas Bayu." "Halah, kamu itu tidurnya pelor. Arini, Ibu tahu anak muda zaman sekarang kalau sudah tidur susah bangunnya. Sudah, jangan membantah. Ini demi kebaikan Bayu juga. Bayu, kamu gak keberatan kan kalau ibu yang jaga?" Bayu, yang sudah berbaring di bawah selimut tebal, hanya mengangguk lemah. "Iya, Rin. Gak apa-apa. Biar ibu yang jaga. Aku juga ngerasa lebih tenang kalau ada ibu." Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati Arini. Lebih tenang kalau ada ibu. Jadi, keberadaan Arini sebagai istri tidak memberikan ketenangan sama sekali bagi Bayu. Tanpa sepatah kata lagi, Arini membalikkan badan. Ia mengambil bantalnya sendiri dan berjalan menuju kamar tamu yang dingin dan berdebu. Sepanjang malam, Arini tidak bisa memejamkan mata. Dari kamar tamu yang terletak tidak jauh dari kamar utama, ia bisa mendengar suara sayup-sayup Ibu Retno yang sedang bersenandung kecil, seperti sedang menidurkan bayi. Arini merasa martabatnya sebagai seorang istri sedang diinjak-injak di rumah itu. Keesokan paginya, Arini bangun dengan mata sembab. Ia memutuskan untuk bicara pada Bayu sebelum suaminya itu berangkat kerja. Atau jika dia masih sakit, sebelum Ibu Retno mengambil alih seluruh waktunya lagi. Saat Arini masuk ke kamar mereka, Ibu Retno sedang tidak ada. Sepertinya sedang menyiapkan sarapan di bawah. Arini menghampiri Bayu yang tampak sudah lebih segar. "Mas, kita perlu bicara," ujar Arini serius. Bayu menoleh, sedang merapikan rambutnya di depan cermin. "Bicara apa, sayang? Oh, soal semalamnya? Maaf ya, Ibu memang begitu kalau aku sakit. Khawatir berlebihan." "Ini bukan cuma soal khawatir, Mas. Ini soal batasan. Aku ini istrimu, tapi semalam aku diusir dari kamarku sendiri. Ibu memperlakukanmu seperti anak umur 5 tahun, dan kamu menikmatinya. Apa kamu gak sadar kalau itu aneh?" Wajah Bayu berubah kaku. "Rin, tolonglah. Jangan mulai lagi. Ibu itu sudah tua.
Dia cuma mau berbakti pada anaknya. Dan aku cuma mau jadi anak yang berbakti. Apa susahnya sih mengalah sedikit? Cuma 1 malam, kan? Bukan soal 1 malamnya, Mas. Tapi soal peran aku di hidup kamu. Aku merasa gak berguna di rumah ini. Semua sudah dikerjakan ibu. Aku mau mengurus suamiku sendiri. Kamu itu terlalu kompetitif sama ibu. Potong Bayu dengan nada kesal. Ibu gak bermaksud buruk. Kamu saja yang terlalu sensitif. Sudahlah, aku mau mandi dulu. Kepalaku masih sedikit pusing. Bayu berjalan menuju kamar mandi di dalam kamar mereka. Arini terduduk di tepi ranjang, meremas tangannya sendiri. Ia merasa suaranya sama sekali tidak didengar. Namun, apa yang ia saksikan beberapa menit kemudian benar-benar menghancurkan sisa kesabarannya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Arini hendak masuk untuk mengambil handuk bersih yang tertinggal. Namun, ia terpaku di depan pintu yang sedikit merenggang. Di dalam sana, Bayu sedang duduk di atas kursi plastik kecil. Ibu Retno berdiri di belakangnya dengan handuk kecil di tangan dan baskom air hangat. Ibu Retno sedang menyeka punggung dan lengan Bayu dengan sangat telaten, sementara Bayu duduk diam, membiarkan ibunya membersihkan tubuhnya seolah-olah ia tidak memiliki tangan untuk melakukannya sendiri. Nah, begini kan segar. Anak ganteng ibu harus bersih meskipun lagi sakit. Ucap Ibu Retno sambil mengusap kepala Bayu yang basah. Arini mematung. Rasa mual tiba-tiba muncul di perutnya. Ia melihat suaminya, pria dewasa, seorang pemimpin di kantornya, sedang dimandikan oleh ibunya sendiri di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Arini mundur perlahan, lalu berlari keluar kamar. Ia merasa sesak, merasa muak, dan merasa sangat asing. Di rumah ini, cintanya tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah pengabdian buta seorang anak kepada ibunya yang posesif. Arini menutup pintu kamar tamu dengan keras, menyandarkan tubuhnya di sana sambil terisak. Aku harus keluar dari sini, bisiknya pada diri sendiri. Kalau tidak, pernikahanku akan mati sebelum waktunya. Suasana di meja makan malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Arini hanya mengaduk-aduk nasinya tanpa selera. Kejadian, mandi air hangat, tempo hari masih membekas jelas di ingatannya, menciptakan dinding tebal antara dirinya dan Bayu. Namun, tampaknya hanya Arini yang merasa ada yang salah. Bayu dan ibunya tetap asyik bercengkerama seolah dunia hanya milik mereka berdua. Rin, kok nasinya cuma dimainin? Itu rendangnya dimakan, ibu sengaja masakin buat kalian. Tegur Ibu Retno dengan nada yang terdengar seperti perhatian, namun Arini menangkap kilat dominasi di matanya. Arini masih kenyang, Bu. Jawab Arini singkat. Ibu Retno meletakkan sendoknya, lalu menatap Arini dengan serius. Enduk, Ibu mau tanya, kalian sudah setahun nikah. Kapan rencananya mau kasih ibu cucu? Ibu ini sudah tua. Kangen mau nimang bayi lagi. Rumah ini terlalu sepi. Arini menarik napas panjang. Ini adalah topik yang selalu ia hindari. Kami masih mau fokus menabung dulu, Bu. Rumah yang direnovasi juga belum selesai. Arini rasa belum saatnya sekarang. Ibu Retno mendengus pelan. Sebuah suara yang menandakan ketidaksetujuan. Halah, tabungan itu nomor sekian. Rezeki anak itu sudah ada yang atur. Lagi pula, kamu gak usah takut repot. Kalau nanti kamu hamil dan punya anak, biar ibu yang urus semuanya. Kamu tetap kerja saja. Gak usah pusing ganti popok atau bangun malam. Biar cucu ibu nanti tidur sama ibu saja, supaya kalian gak keganggu tidurnya. Gelas yang dipegang Arini beradu dengan meja dengan suara dentuman kecil. Tidur sama ibu? Kalimat itu seperti alarm bahaya yang meledak di kepala Arini. Ibu mertuanya bukan sekadar ingin cucu. Beliau ingin bayi baru, untuk dimanja dan dikontrol, persis seperti yang beliau lakukan pada Bayu. Maaf, Bu. Tapi kalau nanti saya punya anak, saya ingin mengasuh anak saya sendiri. Saya ingin dia belajar mandiri sejak kecil. Ujar Arini dengan nada tegas yang jarang ia tunjukkan. Suasana seketika membeku. Bayu menatap Arini dengan mata terbelalak, seolah istrinya baru saja melakukan dosa besar. Ibu Retno terdiam.
Wajahnya berubah kaku dan matanya mulai berkaca-kaca. Oh alah, jadi kamu mau memisahkan ibu dari cucu ibu sendiri nantinya? Kamu pikir ibu gak becus urus anak? Lihat Bayu, dia jadi orang sukses karena ibu yang didik. Suara Ibu Retno mulai bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Bukan begitu, Bu, tapi... Sudahlah, Rin. Jangan bantah ibu terus. Potong Bayu dengan suara keras. Ia beralih mengusap bahu ibunya. Bu, jangan menangis. Arini cuma lagi capek kerja. Makanya ngomongnya ngawur. Bayu janji, nanti kalau ada anak, ibu yang pertama pegang. Arini tidak tahan lagi. Ia berdiri dari kursinya, meninggalkan meja makan tanpa berpamitan, dan langsung menuju kamar. Di dalam kamar, ia mulai mengeluarkan koper besar dari bawah ranjang. Tangannya gemetar karena marah dan sedih yang bercampur aduk. Beberapa menit kemudian, Bayu masuk ke kamar dengan wajah merah padam. Kamu apa-apaan sih, Rin? Bisa gak sehari saja gak bikin ibu sedih? Beliau itu sudah tua, cuma mau yang terbaik buat kita. Arini berhenti melipat bajunya. Ia menatap Bayu dengan tatapan yang sangat tajam, hingga suaminya itu terdiam. Terbaik buat kita, atau terbaik buat ibu? Tanya Arini dengan suara rendah namun bergetar. Mas, coba kamu lihat dirimu sendiri di cermin. Kamu pria dewasa, tapi kamu masih disuapi. Kamu sakit sedikit. Ibu tidur di antara kita. Kamu mandi saja masih dilap sama ibu. Kamu sadar gak sih? Peranku sebagai istri itu sama sekali gak ada di rumah ini. Itu karena ibu sayang sama aku. Rin, kenapa kamu harus cemburu sama mertua sendiri? Aku bukan cemburu, Mas. Aku risih. Aku muak melihat suamiku diperlakukan seperti bayi besar yang tidak punya tulang punggung. Dan sekarang, ibu sudah berencana mengambil alih masa depan anak kita nanti? Aku gak akan membiarkan itu terjadi. Arini menutup kopernya dengan suara ceklek yang keras. Ia menatap Bayu lurus-lurus. Mas, ini pilihannya. Aku sudah mencari kontrakan kecil di dekat kantorku. Minggu depan aku akan pindah ke sana. Kalau kamu mau menyelamatkan pernikahan ini, kalau kamu mau aku tetap jadi istrimu, kamu ikut aku. Kita hidup mandiri, tanpa campur tangan ibu untuk urusan sekecil apapun. Bayu tampak syok. Pindah? Kamu gila. Rumah ini besar, fasilitas lengkap, dan kita gak perlu bayar apa-apa. Kenapa harus susah-susah mengontrak? Karena di rumah kontrakan itu, aku adalah nyonya rumahnya. Di sana, kamu adalah suamiku, bukan anak bayi Ibu Retno. Aku ingin kamu belajar mencuci bajumu sendiri, mengambil makanmu sendiri, dan melindungiku sebagai kepala keluarga. Ibu pasti gak akan izinkan. Gumam Bayu lemah. Itulah masalahnya, Mas. Kamu selalu butuh izin ibu untuk hidupmu sendiri. Sekarang pilih, tetap di sini menjadi anak emas, ibu yang manja, atau ikut aku dan belajar menjadi pria sejati? Kalau kamu memilih tetap di sini, silakan. Tapi besok aku akan membawa surat cerai ke sini. Arini tidak main-main. Air matanya jatuh, tapi wajahnya menunjukkan ketegasan yang belum pernah dilihat Bayu sebelumnya. Bayu terduduk di tepi ranjang, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Di satu sisi, ia sangat mencintai Arini dan tidak ingin kehilangan istrinya. Di sisi lain, bayangan kemarahan ibunya membuatnya ketakutan setengah mati. Malam itu berlalu tanpa suara. Arini tetap tidur di sofa kamar, sementara Bayu gelisah di atas ranjang. Keesokan paginya, sebelum Ibu Retno bangun untuk memulai ritual pemujaan pada anaknya, Bayu menghampiri Arini yang sedang bersiap berangkat kerja. Wajah Bayu tampak kuyu, seolah ia tidak tidur sepanjang malam. Rin. Panggil Bayu pelan. Arini hanya menoleh sekilas sambil memakai jam tangannya. Aku akan ikut kamu, ucap Bayu dengan suara serak. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku sadar aku salah selama ini. Tapi tolong bantu aku, Rin. Aku gak tahu gimana caranya bicara sama ibu. Arini merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Ia menghampiri suaminya dan memegang tangannya.
Kita bicara bareng-bareng nanti sore. Mas, kita harus tegas. Ini bukan untuk menyakiti ibu, tapi untuk menyelamatkan kita. Meskipun kesepakatan sudah diambil, Arini tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Ia tahu, Ibu Retno tidak akan melepaskan bayi kesayangannya begitu saja tanpa perlawanan yang dramatis. Namun, setidaknya untuk saat ini, Arini merasa ia telah mendapatkan kembali suaminya yang sempat hilang di balik bayang-bayang mertuanya. Sabtu pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam. Di depan pagar rumah besar milik Ibu Retno, sebuah truk engkel sudah terparkir sejak pukul 8 pagi. Dua orang petugas pindahan mulai menurunkan kardus-kardus kosong, siap mengangkut barang-barang yang sudah dikemas oleh Arini secara diam-diam selama beberapa hari terakhir. Di dalam rumah, suasana terasa seperti di dalam ruang sidang yang sangat dingin. Arini berdiri di samping Bayu yang tertunduk lesu di ruang tamu. Di hadapan mereka, Ibu Retno duduk di kursi jati kebesarannya, menatap tumpukan kardus di pojok ruangan dengan tatapan yang sulit diartikan, antara tidak percaya, marah, dan hancur. Jadi, ini jawaban kamu, Bayu? Suara Ibu Retno pecah, bergetar hebat. Setelah semua yang ibu lakukan untukmu, setelah ibu mengabdikan seluruh hidup ibu hanya untuk memastikan kamu makan enak, tidur nyenyak, dan hidup nyaman, kamu mau pergi. Bayu berdehem, mencoba mengumpulkan keberanian. Bu, ini bukan soal pergi meninggalkan ibu selamanya. Bayu cuma mau belajar mandiri sama Arini. Kami sudah menikah, Bu. Kami butuh ruang sendiri untuk membangun rumah tangga kami. Ibu Retno tertawa sumbang. Air matanya mulai mengalir deras membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Mandiri? Kamu bilang mandiri? Kamu itu bahkan gak tahu letak kunci gudang di rumah ini. Kamu gak bisa hidup tanpa ibu. Bayu, ini pasti bukan maumu. Ibu tahu betul anak ibu. Mata tajam Ibu Retno beralih, menusuk langsung ke arah Arini. Ini kemauanmu, kan, Arini? Kamu yang sudah meracuni pikiran anakku? Kamu yang sudah menghasut dia supaya membenci ibunya sendiri. Arini menarik napas panjang, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Saya tidak pernah menghasut Mas Bayu, Bu. Saya hanya ingin kami punya kesempatan untuk tumbuh sebagai suami istri. Saya ingin Mas Bayu menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Kepala keluarga? Teriak Ibu Retno tiba-tiba sambil berdiri. Dia sudah jadi pria hebat karena ibu. Kamu itu baru masuk ke hidupnya setahun, sedangkan ibu sudah 30 tahun menjaganya. Kamu itu siapa? Kamu cuma orang asing yang datang dan mencoba memutus tali kasih antara ibu dan anak. Ibu Retno tiba-tiba berlari menuju pintu depan. Arini dan Bayu terkejut dan mengikuti dari belakang. Di luar, tetangga mulai melongok dari balik pagar karena mendengar teriakan Ibu Retno. Tolong! Tolong lihat ini! Teriak Ibu Retno di teras rumah. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke rumah sebelah. Lihat menantuku. Dia mau menculik anakku. Dia mau memisahkan aku dari anak tunggalku. Arini merasa wajahnya panas karena malu. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Di lingkungan itu, Ibu Retno dikenal sebagai sosok ibu yang sangat dermawan dan penyayang. Sementara Arini hanyalah menantu baru yang jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Bu, tolong masuk. Malu dilihat tetangga. Bujuk Bayu sambil memegang lengan ibunya. Namun, Ibu Retno justru mengempaskan tangan Bayu. Ia terduduk di lantai teras, menangis meraung-raung layaknya orang yang sedang tertimpa musibah besar. Ya Allah, malangnya nasibku. Punya menantu cantik tapi hatinya busuk. Kamu durhaka. Arini, kamu menantu durhaka. Kata, durhaka, itu bergema di telinga Arini, terasa seperti hantaman benda tumpul. Di masyarakat mereka, label itu adalah vonis mati bagi reputasi seorang wanita. Ibu sudah anggap kamu anak sendiri. Arini, ibu suapi suamimu karena ibu sayang. Ibu urus bajunya karena ibu ingin kalian santai. Tapi ini balasanmu? Kamu malah menyeret dia ke rumah kontrakan sempit dan membiarkan ibu mati kesepian di sini. Lanjut Ibu Retno di sela isaknya. Beberapa tetangga, termasuk Bu RT, mendekat ke pagar.
Ada apa ini, Bu Retno? Kok sampai nangis-nangis begini? Ibu Retno menunjuk Arini dengan jari gemetar. Ini, Bu RT. Arini. Dia memaksa Bayu pindah hari ini juga. Dia melarang Bayu bicara sama saya. Dia mau menguasai Bayu sendirian. Benar-benar menantu durhaka. Tidak tahu terima kasih sudah ditampung di rumah ini. Arini merasa dunia berputar. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia hanya ingin privasi, ingin menjelaskan tentang suaminya yang masih disuapi dan dimandikan. Namun, ia tahu penjelasan itu hanya akan terdengar seperti aib keluarga yang memalukan jika diungkapkan di depan umum. Bayu tampak goyah. Ia menatap ibunya yang malang di lantai. Lalu menatap Arini yang berdiri tegar namun pucat. Rin, apa mungkin kita tunda dulu? Lihat ibu sampai begini. Arini menatap suaminya dengan tatapan paling serius yang pernah ia miliki. Mas, kalau kita tunda hari ini, kita gak akan pernah pindah selamanya. Kalau kamu mau tinggal, silakan. Tapi aku akan pergi sekarang dengan atau tanpa kamu. Melihat ketegasan Arini, Bayu seolah tersadar dari sihir ibunya. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan kehilangan satu-satunya wanita yang berani menyadarkannya dari kenyamanan yang semu. Bayu mendekati ibunya, lalu berlutut. Bu, maafkan Bayu. Bayu harus pergi. Bayu akan tetap mengunjungi ibu setiap minggu. Bayu bukan anak durhaka, dan Arini bukan menantu durhaka. Kami cuma mau belajar hidup. Gak boleh. Ibu gak izinkan. Teriak Ibu Retno sambil memeluk kaki Bayu dengan erat. Proses pindahan itu menjadi sangat traumatis. Setiap kali petugas angkut membawa barang keluar, Ibu Retno akan berteriak. Itu barang dibeli pakai uang siapa? Kamu mencuri dari rumah ini. Padahal barang-barang itu adalah perabot yang dibeli Arini dengan uang gajinya sendiri. Saat Arini melangkah keluar pintu untuk terakhir kalinya, Ibu Retno berdiri dan mencegatnya di depan pintu. Wajahnya yang tadi penuh air mata kini berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Ingat kata-kataku, Arini. Bisik Ibu Retno, cukup pelan agar hanya Arini yang mendengar. Kamu tidak akan pernah bahagia setelah merebut anakku. Suatu saat nanti, Bayu akan sadar bahwa istri sepertimu tidak ada apa-apanya dibanding ibu yang melahirkannya. Kamu akan selalu menjadi menantu durhaka di mata keluarga ini dan di mata Tuhan. Arini menelan ludah. Hatinya perih. Namun ia tidak menunduk. Ia menatap balik mertuannya dengan mata yang jernih. Tuhan tahu apa yang ada di hati saya, Bu. Saya tidak berniat memutus silaturahmi. Saya hanya ingin Mas Bayu menjadi pria yang seharusnya. Saya permisi, Bu. Arini berjalan menuju mobil, di mana Bayu sudah menunggu dengan wajah kuyu. Saat mobil perlahan meninggalkan halaman rumah, Arini melihat dari kaca spion Ibu Retno masih berdiri di tengah jalan, berteriak-teriak kepada para tetangga tentang betapa malangnya nasibnya memiliki menantu seperti Arini. Sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakan mereka yang baru, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Bayu sesekali menyeka air matanya. Arini tahu, suaminya sedang terluka hebat. Namun, ia juga tahu bahwa luka ini adalah bagian dari operasi pembedahan untuk membuang tumor, ketergantungan yang selama ini menggerogoti kedewasaan Bayu. Kita akan baik-baik saja, Mas. Bisik Arini sambil memegang tangan Bayu yang sedang menyetir. Aku merasa jahat sekali, Rin, sahut Bayu pelan. Kamu tidak jahat, Mas. Kamu hanya sedang tumbuh dewasa. Dan tumbuh itu memang terkadang menyakitkan. Arini menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Ia tahu, mulai besok, ia akan menjadi buah bibir negatif di keluarga besar suaminya. Ia akan dicap sebagai wanita yang membawa lari anak orang. Namun, demi kewarasan mentalnya dan demi masa depan rumah tangganya, Arini siap memikul label durhaka, itu asalkan ia bisa memiliki suaminya kembali sepenuhnya. Rumah kontrakan kecil itu hanya memiliki 2 kamar tidur dan sebuah ruang tamu yang merangkap sebagai ruang makan. Lantainya hanya ubin putih biasa, sangat kontras dengan lantai marmer mewah di rumah Ibu Retno. Namun, bagi Arini, setiap jengkal ruangan ini terasa seperti surga. Di sini,
Udara tidak lagi terasa berat oleh aroma campur tangan orang lain. Bulan pertama adalah masa-masa transisi yang sangat berat, terutama bagi Bayu. Pagi itu, Arini sengaja duduk di meja makan sambil menyesap tehnya, membiarkan Bayu kebingungan di depan lemari pakaian. "Rin, kaos kaki hitamku yang ada garis putihnya di mana ya? Kok gak ada di laci?" tanya Bayu dengan nada sedikit frustrasi. Suaranya masih membawa sisa-sisa kebiasaan lama, kebiasaan bertanya daripada mencari. Arini tersenyum tipis. "Coba cari di laci paling bawah, Mas. Aku sudah mengelompokkan semua kaos kakimu di sana sesuai warna. Kamu harus mulai hafal letak barang-barangmu sendiri." Bayu menghela napas, berjongkok, dan akhirnya menemukan apa yang dia cari. "Ketemu. Biasanya kan ibu yang langsung pasangin ke kakiku kalau aku lagi pakai sepatu." Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Arini menghampiri suaminya, merapikan kerah kemejanya, tugas yang kini menjadi hak istimewanya. "Sekarang kamu punya tangan yang kuat untuk memakainya sendiri, Mas. Dan aku punya mata yang bangga melihat suamiku mandiri." Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ada saat-saat di mana Bayu hampir menyerah, terutama ketika Ibu Retno tak henti-hentinya mengirimkan pesan singkat yang berisi keluhan kesehatan, foto-foto makanan kesukaan Bayu, hingga kutipan-kutipan agama tentang kewajiban anak pada orang tua. Setiap kali pesan itu masuk, Bayu akan terdiam lama, matanya menyiratkan rasa bersalah yang mendalam. Namun, Arini tetap konsisten. Ia tidak melarang Bayu membalas pesan ibunya, namun ia melarang Bayu membiarkan ibunya mengatur jadwal harian mereka lagi. Sesuai janji, pada akhir pekan keempat, mereka memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ibu Retno. Selama perjalanan, tangan Bayu berkeringat dingin di atas kemudi. "Ingat, Mas, kita datang sebagai tamu yang berkunjung, bukan anak kecil yang pulang ke pelukan pengasuhnya." Arini mengingatkan dengan lembut. Saat mereka sampai, Ibu Retno menyambut mereka dengan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari sebulan yang lalu. Beliau tidak menyapa Arini. Matanya langsung tertuju pada Bayu. Tanpa aba-aba, beliau langsung menarik tangan Bayu menuju meja makan yang sudah penuh dengan berbagai hidangan mewah. "Bayu, lihat ini. Ibu masakan gudeg kesukaanmu. Kamu pasti kurus di sana, kan? Istrimu mana bisa masak seenak ibu. Ayo, duduk. Ibu suapi, ya? Ibu sudah kangen sekali nyuapin kamu," ujar Ibu Retno dengan suara yang dibuat memelas. Tangannya sudah meraih sendok. Arini hanya berdiri di ambang pintu dapur, mengamati dengan jantung berdebar. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi Bayu. Bayu menatap sendok yang disodorkan ibunya, lalu menatap Arini yang berdiri tenang. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan memegang tangan ibunya dan menurunkan sendok itu kembali ke piring. "Bu, Bayu bisa makan sendiri. Bayu sudah besar," ucap Bayu dengan suara tenang namun tegas. "Lagi pula, masakan Arini di rumah juga enak. Kami hidup baik-baik saja di sana." Tangan Ibu Retno bergetar. "Tapi Bayu, Ibu cuma mau." "Ibu, terima kasih atas makanannya. Bayu akan makan banyak hari ini, tapi biarkan Bayu ambil sendiri. Dan tolong, Bu, jangan lagi panggil Arini dengan sebutan menantu durhaka kepada tetangga." Arini adalah wanita yang membuat Bayu sadar bahwa Bayu bukan lagi bayi. Kalau ibu sayang sama Bayu, ibu juga harus menghargai istri Bayu. Suasana seketika hening. Ibu Retno tampak syok, seolah baru saja ditampar oleh kenyataan. Beliau terduduk lemas di kursinya, air matanya mulai mengalir. Namun kali ini bukan tangisan histeris seperti saat pindahan. Ini adalah tangisan seorang ibu yang menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir. Kunjungan itu berakhir dengan canggung, namun bagi Arini, itu adalah kemenangan besar. Dalam perjalanan pulang, Bayu tampak lebih lega. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang memikul beban dunia di pundaknya. "Terima kasih ya, Rin," ucap Bayu sambil menggenggam tangan Arini saat mobil berhenti di lampu merah. "Terima kasih sudah tidak menyerah denganku. Kalau kamu gak keras kepala mengajakku pindah, mungkin sampai tua aku akan jadi pria yang gak berguna." Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Bayu.
Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Mas. Aku ingin punya suami yang bisa aku andalkan, bukan anak yang harus aku asuh. Malam harinya, Arini duduk di teras rumah kontrakan mereka. Ia mendengar suara-suara sumbang dari beberapa kerabat jauh yang masih mengirimkan pesan berisi sindiran tentang bagaimana ia menyingkirkan ibu mertuanya. Namun, Arini tidak lagi merasa sakit hati. Ia menyadari bahwa di dunia ini, terkadang kita harus berani dianggap jahat atau durhaka oleh orang-orang yang toksik demi menjaga kebenaran dan kesehatan mental kita sendiri. Menghormati orang tua adalah kewajiban, tetapi membiarkan orang tua menghancurkan kemandirian dan martabat rumah tangga adalah sebuah kesalahan. Bayu keluar dari dalam rumah, membawa 2 cangkir coklat panas. Ia memberikan satu pada Arini, lalu duduk di sampingnya. Besok aku yang cuci piringnya. Rin, kamu istirahat saja, tadi kan sudah masak, ujar Bayu sambil tersenyum. Arini tertawa kecil. Benar ya? Awas kalau malas-malasan. Janji. Aku bukan bayi besar lagi, kan? Canda Bayu. Di bawah sinar lampu teras yang temaram, Arini merasa hidupnya baru saja dimulai. Label, menantu durhaka, mungkin akan melekat padanya untuk waktu yang lama di mata keluarga besar mereka. Namun di mata suaminya, ia adalah penyelamat. Dan bagi Arini, itu sudah lebih dari cukup. Ia telah memenangkan kembali suaminya, rumah tangganya, dan yang paling penting, harga dirinya sebagai seorang istri. Kesunyian malam itu terasa begitu indah. Bukan sunyi karena kesepian, melainkan sunyi yang damai karena mereka akhirnya memiliki kendali penuh atas hidup mereka sendiri. Di rumah kecil ini, tidak ada lagi suapan yang membelenggu, yang ada hanyalah cinta yang saling mendewasakan.